Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Babe Rohim Pati, wong desa Nyaguk, Jakarta. Tentu sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua bertanya-tanya ini. Sebenarnya Babe ini serius apa enggak sih Nyaguk Jakarta? Nah, sebenarnya tim-timnya Babe itu sudah terbentuk bener apa enggak sih? Nah, kira-kira sahabat-sahabatku semua mungkin bertanya-tanya, wah ini jangan-jangan Babe Nyaguk Jakarta ini hoax ini ya, atau mungkin wah ini nggak serius ini, atau mungkin ya banyak sekali mungkin lah kira-kira. Tapi yang jelas sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, bahwa Babe Rohim Pati wong desa Nyaguk Jakarta ini benar-benar bismillahirrahmanirrahim serius demi warga Jakarta, demi Jakarta kembali pada peradaban Nusantara. Jakarta kembali menjadi ikon bahwa Jakarta sebagai kota peradaban dunia, ya. Kembali lagi sebagai Jakarta sebagai kota dagang dunia, ya. Kemudian Jakarta sebagai kota budaya dunia. Nah, itu ya harapan dan tentunya impian Babe ke depan. Yang jelas, alhamdulillah sampai hari ini Babe selaku wong desa Nyaguk Jakarta jadi sudah sambang-sambang warga. Jadi sebenarnya ini sudah Babe kerjakan lama dari dulu, dari mulai tahun 2012 itu Babe sudah bikin tim-tim lama. Jadi tim-tim Babe sudah alhamdulillah sudah sampai ke bawah-bawah, sampai ke akar rumput. Jadi yang perlu diketahui semua, dari mulai Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu itu sudah mulai gerak dari tahun 2012. Nah, itu sudah ada tim-timnya Babe, tim-tim relawan Babe. Nah, karena pada saat itu Babe ini kan orang yang tidak gampang, oh ya ini langsung Babe mau nyaguk kan enggak. Akhirnya Babe istikharah dulu, sudah layaklah Babe untuk masuk di wilayah Jakarta atau enggak. Karena sebagai orang Jawa, Babe itu kan berpikir bahwa sebelum kita melakukan sesuatu kan kita harus tirakatan dulu, kita harus istikharah dulu. Nah, selama Babe bermunajat beberapa tahun ini, kayaknya memang sudah saatnya Babe muncul sebagai Rohim Pati wong desa yang Nyaguk Jakarta. Itu yang sudah Babe istikharahkan. Jadi Babe juga sebagai pantura orang Jawa, Babe juga berkiblat pada Panembahan Senopati atau Panembahan Senopati Sultan Agung Mataram yang telah berjibaku melawan penjajah, mengusir dari bumi Batavia. Kira-kira gitu sahabat-sahabat dan saudaraku semua. Sehingga sebagai keturunan dari beliau-beliaunya ini ya sudah selayaknya Babe istilah kata meneruskan perjuangan beliaunya. Kemudian kita juga ada dari waktu itu Sultan Trenggono yang ada di Demak memerintahkan Sultan Fathaillah untuk membantu perjuangan di Jakarta. Dan alhamdulillah terbukti
Sultan Fathaillah pada tanggal 22 Juni 1527 Jakarta menjadi kota Jakarta atau kota kemenangan. Nah, dari situlah akhirnya Babe berpikir Babe harus masuk nguri-nguri kabudayaan Nusantara dengan Babe masuk sebagai wong desa nyakup Jakarta. Jadi ya harapan Babe kepada tim-tim relawan, kita harus pakai yang namanya politik santun. Jadi kesantunan itu penting. Jadi politik yang ya itulah hok-hokan atau apa itu udah dihilangin lah gitu kan. Jadi semua tim-tim Babe harus saling memaafkan, harus saling ini, apabila ada yang aneh-aneh ya kita maafkan gitu aja. Jadi menang itu bukan tujuan, tapi intinya Babe wong desa nyakup Jakarta ini, Babe Rohim Pati mengingatkan bahwa zaman dahulu Jayakarta atau sekarang yang dinamakan Jakarta sebagai ibu kota negara itu sudah menelurkan atau banyak pemimpin-pemimpin yang punya nilai-nilai etika dan estetika yang tinggi, memimpin dengan kasih sayang, sehingga sudah selayaknya kita meneruskan perjuangan beliau-beliaunya itu. Kemudian tim-tim relawan Babe ya sekali lagi pakailah politik santun yang punya etika dan estetika, karena itu penting sekali, sangat penting sekali. Jadi apabila nanti ke depan ada semacam apa ya tim-tim Babe yang mungkin melanggar etika dan estetika, ya itu berarti bukan tim Babe, karena tim-tim Babe sudah kita bekali, kita sudah bahwa menang bukan tujuan, tapi kita tujuannya adalah meneruskan perjuangan leluhur kita. Supaya apa? Supaya Jakarta menjadi kota peradaban dunia. Itu betul-betul kita bangkitkan lagi. Kita teruskan Jakarta sebagai kota peradaban dunia. Kemudian yang kedua adalah Jakarta sebagai kota niaga, kota dagang dunia, kota dagang internasional. Itu kita teruskan kembali. Kemudian Jakarta sebagai kota budaya atau Jakarta sebagai rumah budaya. Jadi budaya apa saja di sini? Budaya etika dan estetika dalam berpolitik, yaitu budaya kasih sayang, budaya saling memaafkan, budaya saling asah, saling asih dan saling asuh. Kemudian yang keempat adalah Jakarta sebagai bentengnya NKRI, bentengnya Pancasila. Nah itu harapannya Babe. Sehingga Jakarta kembali sebagai marwah, Jakarta sebagai benteng pertahanan dan keamanan Nusantara, keamanan Indonesia. Jadi merah putih jaya jaya. Kira-kira gitu sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semua. Sehingga kita paham bahwa Jakarta itu sangat kompleks ke depan itu. Jakarta itu sangat kompleks. Sehingga kita harus apa? Dengan politik kasih sayang, dengan politik kesantunan itu kita rangkul lagi. Kita doakan para leluhur Jakarta. Di sini ada Habib Luar Batang yang perlu kita doakan beliaunya. Di sini ada Habib Kuncung, di sini ada Pangeran Jayakarta, di sini ada Sang Hyang, di sini ada Habib Cikini, di sini ada Habib Kuitang dan lain sebagainya. Beliau-beliaulah yang telah mewujudkan Jakarta menjadi kota yang ramah, Jakarta yang penuh dengan kasih sayang, sehingga pemimpin-pemimpin Jakarta ke depan syukur-syukur Babe terpilih untuk dikasih amanah untuk menata atau memimpin Jakarta. Wong desa mimpin Jakarta. Jadi kita harus merangkul semuanya dengan kasih sayang, merangkul semuanya. Jadi harus tim-tim Babe itu harus sabar, sabar dan sabar. Dan yang selebihnya adalah untuk memimpin Jakarta itu harus ikhlas berjuang, mengabdi tanpa batas. Karena Jakarta ini adalah muara. Yang namanya muara itu kan luar biasa kan. Jadi Jakarta ini dari mulai etnis apa aja masuk di Jakarta. Suku apa aja masuk di Jakarta. Inilah Jakarta. Jakarta yang penuh dengan peradaban. Semua peradaban masuk.
Dari Sabang sampai Merauke itu masuk, semua suku, semua etnis, semua budaya masuk di Jakarta. Sehingga Babe ketika dipilih untuk memimpin Jakarta, ya konsepnya back to nature, bahwa Jakarta yang ramah lingkungan, Jakarta kota budaya yang punya etika dan estetika, Jakarta yang bersih, dan kita ulang lagi, kita tata lagi. Dengan bagaimana? Ya kita tetap meneruskan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita teruskan, kita tambahi apa yang belum, apa yang kurang kita tambahi. Kemudian mungkin apa sih kira-kira apa istilah kata itu, kiat-kiat apa supaya Jakarta itu tidak macet. Nah, ini lagi Babe godok dengan tim-timnya Babe, nanti baiknya bagaimana. Nah, ini kita lagi godok karena sekali lagi menata Jakarta itu harus dengan kasih sayang, dengan keikhlasan, ikhlas berjuang mengabdi tanpa batas. Tanpa itu ya yang ada nanti nggak karu-karuan. Sehingga untuk mengatasi berbagai macam problem kehidupan ibu kota itu harus sabar. Banyak sekali problem-problem yang perlu diurai dengan kesabaran. Ya dari mulai kemacetan, mulai tingkat pendidikan, dari mulai tingkat kesehatan, kemudian dari mulai lingkungannya, kemudian mulai tata kotanya, kemudian dari mulai banjirnya, bagaimana mengatasi banjir di ibu kota, kemudian mungkin peningkatan pengangguran yang sekarang ini muncul tren-tren baru. Nah itu harus kita bahas, kita urai, dan ini bertahap. Jadi kita tidak bisa langsung kita sampaikan sekarang semua harus kita sampaikan, tidak. Jadi membangun Jakarta itu adalah membangun bersama-sama, karena kata membangun itu harus bersama. Tanpa kebersamaan, tanpa saling toleransi yang tinggi, tanpa saling menghargai yang tinggi, ya nanti repot ke depannya. Jadi makanya Babe Rohim Pati sekali lagi sebagai wong desa nyakup Jakarta, bahwa mimpin Jakarta atau jadi gubernur Jakarta itu bukan tujuan Babe. Sekali lagi bukan tujuan Babe. Tapi Babe sangat senang, sangat bahagia apabila kita sebagai generasi milenial, sebagai generasi muda itu mau yang namanya nguri-nguri kabudayaan Nusantara. Budaya Nusantara itu bagaimana? Budaya Nusantara itu ya wong ke wong. Budaya Nusantara itu ya merangkul wong cilik. Budaya Nusantara itu ya bagaimana? Ramah tamah. Budaya Nusantara itu bagaimana? Ya handar beni, hanggur kepi dan mulat saliro hangrosowani. Budaya Nusantara itu yang bagaimana? Ya seorang pemimpin itu harus berani bertirakat. Seorang pemimpin itu harus berani bertafakur. Seorang pemimpin itu harus berani berkata tidak. Seorang pemimpin itu harus berani memutuskan sesuatu dengan hati, bukan dengan sirkulasi yang aneh-aneh. Makanya seorang pemimpin itu harus sering laku tirakat, ya minimal puasa. Itu pemimpin. Supaya apa? Keputusan-keputusan yang diambil ke depan itu betul-betul berdasarkan dengan hati, berdasarkan dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemimpin-pemimpin ke depan yang kita harapkan. Sehingga contoh suri tauladan para pemimpin kita itu sudah ada di zaman terdahulu. Jadi para leluhur-leluhur terdahulu itu sudah mengajarkan untuk memutuskan sesuatu itu harus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala desa, seorang bupati, seorang gubernur, bahkan presiden sekalipun itu harus banyak-banyak riadoh namanya puasa. Ya toh? Jadi harus banyak bertirakat, banyak berpuasa, dan harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dirangkul semuanya ini. Kita harus dirangkul. Dan harus menghargai para leluhur-leluhur terdahulu yang sudah Babe sebutkan tadi. Jadi supaya apa? Supaya Jakarta itu kembali lagi ke back to nature, Jakarta yang bersih dan ramah lingkungan, Jakarta yang hijau, Jakarta yang
go clean, go green. Jadi bahasanya begitu anak-anak milenial sekarang. Sehingga sekali lagi Babe garis bawahi yang kembali pada awal bahwa tim-timnya Babe sekali lagi ya harus pakai politik yang santun, politik yang rahmah, yang penuh dengan kasih sayang. Jadi tidak boleh yang aneh-aneh lah, intinya semua harus dirangkul. Apabila ada yang aneh-aneh ya kita maafkan, ya kan. Jadi hoax apa segala macam itu jangan seperti itu. Jadi nanti nggak mencerminkan sebagai budaya kita, budaya Nusantara kita. Ya, kira-kira garis bawahnya begitu dari Babe. Sekali lagi salam dari Babe Rohempati, wong Desa Nyagup Jakarta. Ya ini nawa itu bareng-bareng apabila di kedepannya itu ada kesalahan dan lain sebagainya, mohon Babe dan tim-tim relawan Babe untuk dimaafkan. Demikian ya sahabat-sahabat dan saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.